Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sugiharti, NIM 1800389, nomor absen 5 dari PGSD Penjas kelas 5A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hipotermia. Nah, hipotermia itu merupakan kondisi saat temperatur tubuh menurun drastis di bawah suhu normal yang dibutuhkan oleh metabolisme dan fungsi tubuh, yaitu di bawah 35 derajat Celcius. Nah, kondisi ini juga harus mendapatkan penanganan segera karena dapat menyebabkan gangguan pada sistem saraf dan fungsi organ lain dalam tubuh. Selain itu, kondisi ini juga dapat berujung pada kegagalan sistem pernapasan, sistem sirkulasi atau jantung, dan kematian. Nah, ada juga beberapa faktor risiko hipotermia, yaitu yang pertama, beraktivitas terlalu lama di tempat yang dingin seperti mendaki gunung atau berenang. Yang kedua, mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang. Keduanya bisa merupakan kebiasaan dan bisa menyebabkan pembuluh darah itu melebar. Nah, sehingga tubuh akan melepaskan panas yang tinggi dari permukaan kulit. Yang ketiga, ada mengkonsumsi obat-obatan tertentu seperti antidepresan. Yang keempat, pengaruh penyakit yang mempengaruhi pengendali suhu tubuh seperti anoreksia nervosa, stroke, dan hipotiroidisme. Yang kelima yaitu ada penyakit yang mempengaruhi memori, misalnya penyakit Alzheimer karena tidak sadar sedang kedinginan atau tidak paham apa yang harus dilakukan. Nah, yang keenam ada usia bayi atau manula. Nah, akibatnya kemampuan mengendalikan temperatur tubuh yang belum sempurna pada bayi dan menurun pada manula. Ada juga penyebab umum terjadinya hipotermia, yaitu paparan suhu dingin atau air dingin dalam waktu yang lama tanpa perlindungan yang cukup, misalnya akibat berada terlalu lama di tempat dingin, jatuh ke kolam air dingin dalam waktu yang lama, mengenakan pakaian yang basah untuk waktu yang cukup lama, terus suhu pendingin di ruangan yang terlalu rendah terutama pada bayi dan lansia. Yang terakhir, tidak mengenakan pakaian yang tepat saat mendaki gunung. Nah, ada juga beberapa gejala hipotermia. Yang pertama, berbicara cadel, berguna, dan gagap. Yang kedua, bibir berwarna kebiruan. Terus denyut jantung lemah dan tidak teratur. Kulit bayi dapat berwarna merah terang, dingin, dan tampak sangat bertenaga. Kemudian mengantuk dan lemas, menggigil terus-menerus, merasa kedinginan, itu sudah pasti ya. Terus napasnya pun pelan dan pendek, penurunan kesadaran seperti kebingungan, pupil mata yang melebar, tidak dapat menghangatkan diri, dan yang terakhir tubuh menjadi kaku dan sulit untuk bergerak. Nah, dari beberapa gejala tersebut dan penyebabnya, ada juga cara untuk menanganinya atau pengobatan dari hipotermia, yaitu yang pertama, sebelum pertolongan pertama tiba atau medis tiba, segera lepas dan ganti baju yang basah dengan yang kering. Gunakan beberapa lapis selimut atau jaket untuk menghangatkan tubuh. Nah, ini lebih mungkin untuk pertolongan pertama pada hipotermia yang misalnya mendaki gunung dan yang terlalu lama di dalam air. Terus selanjutnya, berikan minuman hangat yang tidak mengandung kafein. Hindari paparan angin dan udara. Nah, yang selanjutnya, pindahkan ke area yang dekat dengan sumber panas dan dapat berbagi panas tubuh. Misalnya seperti api unggun atau pelukan atau dikasih selimut yang menghangatkan tubuh. Terus yang kedua, setelah pertolongan medis tiba, menghangatkan saluran pernapasan pengidap dengan memberikan oksigen yang sudah dihangatkan melalui masker dan selang. Terus memberikan infus berisi larutan salin yang sudah dihangatkan, mengalirkan larutan yang hangat untuk melewati dan menghangatkan beberapa organ tubuh, misalnya sekitar paru-paru dan rongga perut. Nah, mengeluarkan dan menghangatkan darah pengidap, lalu kembali mengalirkannya ke dalam tubuhnya.
Ya, dengan menggunakan mesin pintas jantung dan paru atau CPAP atau mesin hemodialisis. Nah, untuk mencegah terjadinya hipotermia, kalian bisa melakukan beberapa cara ini, yaitu untuk berpakaian yang tepat pada musim dingin, ganti baju basah dengan baju yang kering segera mungkin apabila telah berenang atau hujan-hujanan. Terus konsumsi kalori dan cairan yang cukup, melakukan pengawasan lebih pada lansia dan anak kecil. Nah, bila gejala-gejala yang lebih parah lagi, segeralah hubungi dokter jika merasakan gejala-gejala yang sangat mungkin tidak dapat mendapatkan pertolongan pertama. Ingat, penanganan yang tepat dan cepat sangat dibutuhkan untuk menentukan langkah pengobatan dan mempercepat proses penyembuhan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.